Oke, baik Bapak Ibu, teman sejawat, saya di sini ingin berbagi tentang ilmu yang saya dapatkan dari guru penggerak mengenai pembelajaran kami tentang teori, motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Di sini Bapak Ibu, saya coba berbagi untuk kebersamaan kita semua sebagai bentuk kolaborasi antara CGP dengan teman sejawat, di mana pembelajaran hari ini bisa bermanfaat nanti untuk anak didik kita terapkan di kelas. Tentang teori motivasi ini perlu saya tegaskan ataupun saya jelaskan kepada Bapak Ibu, ya, ini tentunya ya sangat mendukung kebersamaan ataupun pembelajaran kita di kelas, di mana motivasi itu merupakan suatu hal yang bisa muncul dari dalam diri sendiri ataupun dari luar diri anak. Dalam pembelajaran kali ini ataupun dalam sesi berbagi hari ini yang saya sampaikan kepada rekan-rekan sejawat, ya, bagaimana kita supaya bisa memunculkan budaya positif kepada anak didik kita. Tentunya kita di sana sebagai seorang guru memfasilitasi, ya, ataupun memberikan arahan atau dukungan ataupun motivasi kita kepada anak didik kita, sehingga nanti mereka bisa belajar dengan baik dan sungguh-sungguh. Tentunya ya ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Kalau teori motivasi itu sudah jelas adalah dorongan untuk melakukan sesuatu baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar sendiri. Selanjutnya hal berikut yang perlu kita pahami juga adalah mengenai hukuman dan penghargaan ataupun restitusi. Bagaimana hukuman itu? Ya, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan tapi harus terjadi. Ya, ini konsekuensinya harus terjadi. Sedangkan untuk restitusi, ya, merupakan pilihan. Ada di sana penguatan, ya, di restitusi ini ada penguatan untuk murid dalam jangka waktu panjang. Sementara dalam hukuman itu ada di sana nanti anak tidak nyaman untuk murid, anak juga, ya, tentu akan merasa terbebani dengan hukuman. Sementara di sisi lain bahwa konsekuensi juga merupakan sesuatu identitas sukses, ya, yang bisa memberikan tidak nyaman juga kepada anak didik kita. Jadi Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya bisa kita teruskan nanti sesi berbagi ini dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada saya. Selanjutnya nanti yang akan kita bahas adalah restitusi juga. Di dalam restitusi ini nanti Bapak Ibu kita akan pelajari bersama, ya, secara singkat bahwa restitusi ini merupakan pilihan, merupakan disinilah suasana anak mendapatkan penguatan. Selanjutnya murid juga di sini diajarin mulai bertanggung jawab atas perilakunya sendiri. Selanjutnya pada restitusi ini si anak itu fokus pada pemecahan masalah dalam waktu jangka panjang.
Sementara dalam bentuk hukuman nanti berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Ini nanti yang akan kita perdalami dalam sesi kita berbagi ini. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, bukan saya untuk mengajari, saya hanya menyampaikan atau membagikan apa yang saya tahu. Ya. Selanjutnya nanti kita akan bahas juga mengenai elemen yang pertama, yang kedua berdiri, ketiga bernalar kritis. Dari sini tadi Bapak Ibu, dari nilai-nilai kebajikan universal namanya sekarang. Jadi kalau dulu di sekolah penggerak satu nama, yaitu profil belajar Pancasila. Tapi di kurikulum Merdeka Belajar ada lagi namanya menjadi nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu banyak. Jadi di bagian-bagiannya tadi, yang saya bilang tadi, yang pertama yaitu profil belajar Pancasila. Yang kedua, ini yang pertama, nilai-nilai kebajikan universal itu yang pertama, profil belajar Pancasila di kurikulum Merdeka sekarang. Yang kedua, ada itu primary years program, ya, program pokok untuk sikap murid. Ini ada beberapa item, ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan sampai yang terakhir yaitu komitmen. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ketiga itu disebut dengan istilah 9 pilar karakter. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, sampai yang terakhir kedamaian dan kesatuan. Jadi Bapak Ibu, kalau dibilang nanti sekolah penggerak itu bukan cuma mengembangkan profil belajar Pancasila, tapi mengembangkan bagian-bagian dari nilai-nilai kebajikan universal. Lebih dari satu. Ini yang ketiga, 9 pilar karakter. Begitu juga yang keempat, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Memang lebih banyak lagi akan dimunculkan dalam kurikulum Merdeka Belajar ini untuk penguatan karakter. Ya. Ada istilah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ini tergolong keterampilan hidup. Dan selanjutnya, di samping keterampilan hidup itu ada namanya petunjuk hidup. Ini juga termasuk nilai-nilai kebajikan universal. Ini ada beberapa bagian, ada peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, dan yang terakhir yaitu persahabatan. Makanya nanti dalam proyek profil Pancasila ini perlu kita buat pertandingan persahabatan. Artinya tidak mesti produk Bapak Ibu. Kalau kita kan berfokus pada produk, bisa juga nanti kita buat elemen yang lain untuk pelaksanaan profil Pancasila kita di elemen yang pertama, berakhlak kepada negara. Kita buat nanti latihan upacara saja, supaya lebih sederhana, tidak begitu merepotkan kita. Jadi kemudian karena kalian selama ini proyek Pancasila kita
tahun pertama memang masih semangat ya, panas-panas dan ayam istilahnya. Sampai tahun kedua lihat nggak ada lagi pergerakan. Nah, jadi untuk suara demokrasi jelas itu harus dilaksanakan. Mau tidak mau, karena pengurus posisinya belum ada. Ya. Tapi yang mau kita rubah untuk gaya berkelanjutan itu kita alihkan aja ini ke bagian yang lain. Elemen yang paling sederhana yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan, yaitu sub elemennya adalah berakhlak kepada negara. Berakhlak kepada negara itu bisa dilakukan melalui pemantapan upacara bendera. Nanti Bapak Ibu pilih mana? Karena kira-kira yang mudah. Pak Tambah ini lebih mudah ini. Latihan upacara bendera ini adalah kami laksanakan, boleh. Nanti kan kita tampil. Habis latihan upacara ya sudah selesai, pulangkan. Begitu juga dengan cinta tanah air. Itu kan sub elemen dari yang pertama itu. Sub elemen dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan. Kita buat itu lagu-lagu lomba lagu boleh, atau kontes lagu-lagu perjuangan bisa. Itu yang sederhana, tidak mesti bawa bahan, mengeluarkan biaya, tidak mesti. Jadi ini juga salah satu petunjuk hidup, sehingga hiduplah profil Pancasila di sekolah pemuda kita ini. Ini juga tergolong yang disebut dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Yang tergolong lagi nilai-nilai kebajikan universal ada the seven essential virtues, building moral, ya, ada empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, dan keadilan. Jadi ini yang kita sebut dengan nilai kebajikan universal tadi. Baik Bapak Ibu, selanjutnya ada di sini ada bacaan untuk pembelajaran Pancasila seperti yang saya katakan tadi, bahwa bagian-bagian dari profil Pancasila yang elemen pertama itu bisa kita lihat di sini, akhlak beragama. Ya, tentunya ini mengenal dan mencintai Tuhan penciptanya. Akhlak pribadi. Nah, dari sini juga bisa kita ambil satu proyek dari sub elemen yang kedua ini, merawat diri secara fisik, mental, dan spiritual. Kalau dari sini apa kira-kira bisa proyeknya yang kita ambil, merawat diri ini? Tenang, boleh juga. Tapi supaya lebih menarik dia, sederhana tapi menarik, bisa nanti Bapak Ibu buat lomba passion menghias dirinya. Bisa itu dengan menghias dirinya, bisa kita buat lomba seperti itu. Jadi banyak sebetulnya Bapak Ibu project yang kita kembangkan. Cuma sekarang bagaimana penekanan kita kepada siswa itu supaya dia mau akhlak kepada manusia, mengutamakan persamaan dengan orang lain dan menghargai perbedaan. Akhlak kepada alam, akhlak bernegara. Ini tadi yang saya bilang, akhlak bernegara itu bisa membantu melalui perlombaan upacara bendera. Nanti di kelas 7A BCD coba kalian laksanakan kegiatan upacara bendera, baru kita buat rubrik penilaiannya, siapa yang lebih bagus. Bisa. Karena kita lihat upacara bendera selama ini pun di sekolah kita sudah maksimal kan Bapak Ibu. Kita lihat pelaksanaan upacara bendera itu karena kita tidak melaksanakan proyek Pancasila pas di bidang ini. Bagaimana kalau ini kita bikin? Saya kira nanti ini wujud nyatanya di pas
pelaksanaan upacara sebenarnya mantap-mantap semua. Itulah untuk Bapak Ibu guru kelas 7 dan 8 supaya bisa dipikirkan. Sederhana dia kegiatannya, tapi berwujud nyata pada sekolah kita. Jadi ini sangat penting untuk kita laksanakan untuk penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini. Dan memang harus kesinilah muara dari perjalanan pendidikan kita yang dirintis oleh Pak Nadiem Makarim. Oke, ini perlu saya kasih strateginya Bapak Ibu. Apabila Bapak Ibu mau melaksanakan proyek tersebut, satu, ada guru di sini bertindak sebagai pengontrol. Kita hanya mengontrol aja, jangan menjadi kita yang dikontrol murid. Ini dia, ini perlu saya sampaikan. Ya, ini perlu saya sampaikan. Kita harus mengambil posisi di mana. Kalau kita sebagai pelaksana dari proyek Pancasila, kalau nilai-nilai kebajikan universal tadi atau menumbuhkan budaya positif di anak-anak, ada 5 posisi kontrol yang perlu kita terapkan sama siswa. Tapi mana nanti yang terbaik, Bapak Ibu pilih ini salah satu. Yang pertama, posisi kontrol kita guru sebagai penghukum. Ibaratnya siswa kita tidak mau kita suruh membawa bunga, apakah kita patuh sebagai posisi penghukum di sana? Jadi apa itu posisi penghukum? Jadi posisi penghukum itu, ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum ini senantiasa menyatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum ini akan berkata, patuhi aturan saya, awas. Ini sering memang terucapkan. Ikuti peraturan saya. Ya, kamu selalu saja salah. Jadi nanti pas kita melaksanakan proyek itu, posisi mana yang mau kita laksanakan, yang kita buat? Apakah kita sebagai penghukum? Apakah ini berhasil nanti? Kalau kita berposisi di sini, jadi kalau penghukum maksudnya di situ dia melakukan kesalahan, kita langsung membuat suatu tindakan berupa fisik atau psikis atau mental. Lalu posisi yang kedua, Bapak Ibu, posisi yang kedua, membuat merasa bersalah. Ini juga satu strategi bagaimana pembelajaran atau kegiatan di kelas itu bisa berlangsung. Pada posisi merasa bersalah ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, di sini lagi beda dengan penghukum tadi. Kalau di penghukum tadi, awas kamu ya, nak hukum kau nanti, kena start kau nanti. Itu yang kita bilang sama anak-anak. Tapi di merasa bersalah ini, gurunya bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah ini akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Lembutnya suara kita itu, tapi si anak dia sudah merasa tidak nyaman. Ya. Dan merasa bersalah atau rendah diri. Jadi kata-kata membuat merasa, guru biasa berkata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu dia, kecewa sekali saya. Berapa kali bapak harus kasih tahu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Inilah kalimat-kalimat kalau kita berposisi membuat merasa bersalah anak itu.
Selanjutnya ada posisi kita sebagai teman dalam melaksanakan kegiatan atau pembelajaran. Apakah cocok nanti kita terapkan ini sebagai posisi teman? Artinya kita berteman dengan siswa itu. Guru pada posisi tidak akan menyakiti murid, tentunya tidak, karena kita ini posisi kontrol kita adalah sebagai teman. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Persuasi itu artinya ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif, bisa positif. Ya, jelas. Kalau sudah siswa yang menganggap kita teman dekatnya, hati-hati kita Bapak Ibu. Bisa jadi tadi seperti yang bilang Bu Irma tadi, Bu Irma yang bawa bunga, Bu Irma yang bawa pupuk, ya kan? Pak Suryono yang bawa pakunya, katanya, ya kan? Itu karena udah menganggap dia teman, maka gagallah proyek itu. Nah ini, ya gagallah proyek, gagallah kegiatan itu. Kalau sampai seperti itu kondisinya, itu tadi. Tapi kalau dia bermakna positif, ya ini baik. Cuma nanti kita tidak tahu bisa melihat sampai di mana posisi ini maksud. Ya. Jadi kalau positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor. Biasanya berhumor ini. Nah, Bapak, makanya saya agak bodoh hari ini, kami yang lebih pintar. Nah, ya kan sobat? Nah itu kan dia kalimat-kalimat guru. Kalau dia bertindak sebagai teman kepada muridnya. Jadi nanti Bapak Ibu pilih di mana Bapak Ibu posisinya, sehingga proyek atau kegiatan kita itu berhasil. Jadi biasanya kalimat-kalimat ini yang muncul atau yang diucapkan oleh seorang guru yang menempatkan dirinya sebagai teman siswa. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini samamu. Nah itu dia. Ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti bantu bereskan. Kamu kenapa membawa bunganya nah? Bapak, ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak yang bereskan, yang bawa ini bunganya. Itu kalau sebagai posisi kontrol. Jadi ada tadi yang pertama tadi sebagai penghubung. Selanjutnya supaya berhasil suatu kegiatan itu bisa kita menempatkan kita sebagai pemantau. Tapi apakah sebagai pemantau ini maksimal hasilnya? Coba kita lihat. Memantau berarti mengawasi. Ya, sini kita mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang akan kita awasi. Jadi kalau mengawasi ini kita hanya mengingatkan peraturan sama anak-anak itu. Tapi pada posisi ini akan menggunakan guru bisa di sini menggunakan catatan-catatan. Nah, ini si anak tidak bekerja, kawannya yang bekerja, kita catat. Si anak tidak mau bawa peralatan. Sudah sampai 2 minggu proyek ini dilaksanakan, tak pernah ini membawa apa yang saya suruh. Kita catat, dipantau. Jadi posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Selanjutnya posisi yang terakhir adalah posisi manajer. Kita menjadi manajer di kelas tersebut
atau di proyek tersebut, di kegiatan tersebut. Jadi posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi maupun di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi waktu. Selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini adalah cara-cara untuk memvalidasi tindakan. Ya, sedangkan untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi ini restitusi ini sebetulnya sudah berhubungan dengan keyakinan kelas tadi. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk kalimat-kalimat dalam menstabilkan identitas itu ada beberapa kalimat yang bisa kita camkan, yaitu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bisa juga dengan kalimat seperti ini Bapak Ibu, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi menstabilkan identitas ini atau stabilize the identity, bagian dasar dari insignia itu untuk bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal. Karena melakukan kesalahan sendiri menjadi orang yang sukses. Berarti menstabilkan identitas ini tujuannya untuk membuat orang gagal menjadi orang sukses. Itu intinya dalam menstabilkan identitas. Selanjutnya, secara rinci lagi, bahwa di sisi kedua tadi validasi tindakan yang salah, yaitu validate the misbehavior, ya. Jadi perlu kita lihat di sini Bapak Ibu, bahwa menurut teori kontrol ini seorang guru harus mampu memahami, ya, atau bisa mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuannya. Restitusi tidak menyarankan guru bicara ke murid bahwa melanggar aturan adalah sikap yang baik, tapi dalam restitusi guru harus memahami alasannya dan paham bahwa setiap orang pasti akan melakukan yang terbaik di waktu tertentu. Sebuah pelanggaran aturan seringkali memenuhi kebutuhan anak. Akan penguasaan ataupun power, walaupun seringkali bertabrakan dengan kebutuhan yang lain. Selanjutnya, para guru yang telah menerapkan strategi ini mengatakan bahwa anak-anak yang tadinya tidak terjangkau menjadi lebih terbuka pada mereka. Strategi ini menguntungkan bagi murid dan guru karena guru akan berada dalam posisi siswa dan karena itu akan memiliki perspektif yang berbeda. Yang terakhir Bapak Ibu, sisi ketiga itu menanyakan keyakinan, ya. Dalam hal ini teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ya, secara internal ya. Kalau secara internal itu artinya dari dalam diri sendiri. Bahwa ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, itu di langkah kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas atau keluarga. Jadi keyakinan anak atau keyakinan kelas ini maksudnya Bapak Ibu yaitu peraturan ataupun tata tertib yang biasanya ada di sekolah kita. Jadi yang bisa saya sampaikan seperti itulah Bapak Ibu mengenai teori restitusi segitiga. Terima kasih Bapak Ibu sudah
diluangkan waktunya kita di sini saling berbagi.